dari cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini, yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidil Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya, semuanya itu bukan milik dirinya, tetapi milik Allah. Setiap dia memandang, niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi dia bergaul aja, tapi sambil bergaul itu pada lupa makan aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Ma ba'du qala wa amma qisamu bil idafa ila al-mar'ud anhu faqad kafarat al-aqawil wa la'alla al-mar'ud yazidu ala mi'ati qawlin fala nashtaghil bi naql al-aqawil walakin nushir ila kalam muhit bil tafasil hatta yaqtadiha anna akthara ma dhukira fi qasil al-aqawil. فنقول المربوط بالذل له اجمال وتفصيل ولتفصيله مراتب بعض أشرح لأحد الأقسام بعض أجمل وجمال. Adapun masalah bahagian sesuatu yang dibenci, yang disebut marbut anhu, yang ditinggalkan oleh hati, dunia dan akhirat. Kalau dunia marbut anhu, yang ditinggalkan. Ini terbagi kepada ratusan perkataan. Menurut ringkasnya ada yang secara tafsir, ada yang secara jumlah. Amal ijma' bidarajatil ula bahwa kullu ma siwa Allah. Situ juga. Nah, secara jumlah, nama pertama derajatnya artinya paling tinggi nih. Setiap sesuatu yang lain dari Allah, minta aja selesai. Apabila lain daripada Allah, ngaran yang marbut anhu, yang ditinggalkan. Ada orang yang diberi Tuhan anugerah hatinya, tidak ada di hatinya, hanya Allah saja. Yang lain dari Allah tak ada dan sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, napa ujar saja. Waktu Nabi berkata, apa nak ikan tinggal ada sendiri ikan? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasul saja. Jadi di hatinya cuma Allah dan Rasul. Yang lain kada terlihat. Rasulullah datang kayak apa? Ulillah. Muhammad, ikan ini hanya Allah semata-mata di dalam hati. Jadi Rasulullah itu di hati sini Allah saja, bukan Allah datangkan kada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasul. Itu memang sudah kismah ilahiyah, artinya sudah tulisannya juga itu. Maka orang yang pada lagi di hatinya kecuali Allah saja, itulah zuhur yang paling tinggi. Walaupun harta bandaranya banyak, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia khazainul ardi. Semuanya khazanah, siapa yang mengikuti anunya intinya Rasulullah.
tapi kada tabuat di dalam hati kita. Masalahnya tabuatnya ini hanya di tangan saja. Itu memang sudah Allah yang mengatur. Maka zuhudnya orang itu nomor satu, paling tinggi. Paling bagi ayat hadafihi hatta yadhhabu nafsuhu. Kalau sudah melayani dari Allah itu termasuk merebutkan roh, termasuk dirinya, awaknya, ya tak? Awak itu termasuk. Wal ijma fi darajati tsaniyah an yazhada bi kulli sifatin lin nafsi fiha marqatun. Kalau derajat yang kedua secara jumlah yaitu membenci hati setiap sesuatu nyaman bagi diri. Oleh diri dah nih tunang dijauhinya. Ini derajat kedua. Tak kurang derajatnya ditambah ya. Wahana yatanawalu jami'a muqtadayat minasyahwah. Nah ini mengandung seluruh tuntutan tabiat daripada keinginan dan sifat marah dan sifat kibir dan sifat riasah. Jadi kepala dan duit dan kedudukan dan lainnya. Wa fi darajati tsalisah ayyadhhada fil mal wal jah wa asbabihima. Ini derajat yang paling di bawah, yaitu meninggalkan hati akan ingat lawan duit dan ingat lawan pangkat. Kadang merasa bisi pangkat, kadang merasa bisi duit. Hatinya ini sifat hati kalau zuhud ini. Ilaihima tarji'u jami'u hudulin nafsi. Wa bidal rabi'ah. Nah derajat yang keempat ada lagi lah. Ayyazada fil ilmi di kapuasaan. Wa dinari wal dirham kada merasa bisi amas dan perak. Wal jahi kada merasa bisi pangkat. Idil amwal wa in kafarat asnafuha fa yajma'uha ad-dinar wa dirham wa jahu. Semuanya harta kalau dirinci banyak macamnya, tapi kalau disimpulkan tiga. Pertama emas, kedua perak, ketiga pangkat. Wa in kasarat asbabuh ayarju ila al-ilmi wal qudrah. Tapi pulang ini ingat situ aja wa ad-dinar wa dirham masih sikit. Ngan sikit. Wal tahu basa mubtada bermula pangkat. Sekalipun pangkat itu banyak sebabnya, awal disimpulkan kepada dua, yaitu ada bisi kepintaran seperti lawan ada bisi kekuasaan. Wa ani bihi ila ilmin wa qudratin maqsuduha milkul qulub. Maksudnya ilmu nang mana, kekuasaan nang mana, nang disuruh kita itu zuhud, yaitu ilmu dan kekuasaan yang ditujukan untuk memiliki hati orang. Ini makna aja, karena arti daripada pangkat huwa milkul qulub wal qudratu 'alaiha, yaitu memiliki hati orang dan menguasai hati orang. Kama anna maknana milkul ahya wal qudratu 'alaiha, sama bandingnya arti harta itu yaitu memiliki
memiliki benda-benda serta menguasainya. Fa in jawazat apa? Fa in jawazat ya apa? Ujul apa? Fa in jawazat mudah. Hada tafsira lawan ikam hendak melimpati tafsiran empat ini lagi ila syarhin wa tafsirin ablagha min hadza fa yaqul yakhruju ma fihi azlu an hasri. Pokoknya kalau hingga apa. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, setiap masih wallah itulah yang disebut marghub anhu. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran 7 di dalam satu ayat. Ini 67 ini marghub anhu. Faqala zuyyina linnas, diperhiasi untuk manusia. Apabila perhiasan bagus kalah, menarik kalah, menarik kalah, menarik. Hubbu syahwat minan nisa, cinta beberapa keinginan, bayarnya minan nisa daripada kawin sebuting, wal banin anak dua, wal qanatirul qantara harta-harta yang dikumpulkan, minad dhahab wal fiddah emas dan perak, wal khairul musawwamah on kuda-kuda ya kan, nang larang-larang nang bagus-bagus, wal an'am binatang-binatang ternak, wal harthi dan kebun-kebunan. Dari kanang 7 itu mata'ul hayatid dunya, perabot dunia. Summa raddahu fi ayatin ukhra ila khamsah. Kemudian Tuhan mengembalikan yang 7 tadi di dalam ayat yang lain 5 aja. Faqala azza wa jalla ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu 5. Pertama, segala macam permainan, sepak bola, bola tangkis, tinju, renang, macam-macam, bakaliangan, walahun, segala bunyi-bunyian, trompet, gandang, drum band, piol, gambus, gitar, string bass, sampai itu situ bunyi-bunyian. Kalau arwah Tuan Guru Kak Haji Abdul Muttalib M hafal mana itu, lancar menyambat. Wazinatun, perhiasan, make up misalnya aja, watafahurun bainakum, bersesombongan di antara kamu, bahasa sombongan di antara kamu, bata tinggian. Kalau sudah ada yang tinggi, hendak lagi meninggi. Ada sudah yang tinggi, hendak lagi meninggi. Wa takathurun, dan banyak-banyakan. Fil amwal, pada mengumpul harta. Kalau sudah ada yang banyak, hendak lagi yang sikungnya imam banyak gila. Wal aulad, dan banyak-banyakan ulat kelambu. Summa raddahu ta'ala fi mawdi'in akhar ila sanaya. Di ayat lain Tuhan lagi menyimpulkan dunia itu hanya 2 aja.
Faqala ta'ala innama, itu artinya kesimpulan. Kalau innama ada tuh hasrin, kesimpulan. Innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun. Dan situ aja. Pertama segala permainan, yang kedua bunyi-bunyian. Summa raddal kulla ila wahidin fi mawdi'il akhar. Kemudian Allah Ta'ala menyimpulkan lagi dunia itu cuma satu aja di dalam ayat yang lain, yaitu wanahana nafsa anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Dunia itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Itu aja sebutnya. Hawa nafsu itu aja sebutnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang menahan nafsunya daripada hawanya, maka orang itu diberi surga. Kepada kita sudah meyakinkan surga itu dua. Di dunia ada, di akhirat ada. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya kan? Ayat ya. Jadi orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala, seperti nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut-pengikut beliau, kalau melawan nafsunya itu tadi, maka diberi surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi kalau hawa lafzun yajma'u jami'a hududin nafsi fi dunya. Fa yang bagi ayat yakuna fi wa idza fahimta tariqal ijma' wa tafsir arafta anna ba'dha min hadhihi la yukhalifu li ba'din. Innama yukhalifu bi syar'i marratan wal ijmali ukhra. Fal hasilu anna zuhda ibaratun 'anil raghba an hudud nafsi kulliha. Ringkas kata, zuhud itu satu ibarat daripada membenci apa-apa yang disayangi oleh nafsu. Wa mahma raghiba an hududin nafsi wa raghiba anil baqa fid dunya. Apabila orang itu hatinya sudah benci daripada bahagian yang di dunia untuk dirinya, pastinya itu hendak sikap mati. Minta aja sudah. Hendak sikap mati. Asa mau hidup. Hidupnya asa bulat. Gitu. Kenapa dikelilingi oleh orang pergi ketujuh aja? Nah di sini hubul maut. Ketujuh lawan mati. Jadi takasru amalihi la mahalata. Maka inya itu memendekkan angan-angannya pasti. Karena orang yuridu baqa'a liyatamatta. Karena orang-orang yang ingin kekal di dunia ini hendak bersedap-sedap. Wa yuridu tamattu'a daima bi'atil baqa'. Dan inya menghendaki bersedap-sedap dan kekal itu dengan sebab kekal dulu umurnya. Fa inna man arada syai'an arada dawamahu. Siapa-siapa yang cinta lawan sesuatu, niscaya tandanya ketujuh kekalnya sesuatu itu. Wala makna lihubbil hayat illa hubbu dawami ma huwa mawjud aw mungkinun fi hadhil hayat. Dan tidak ada arti cintanya hidup kecuali cinta kekal sesuatu yang mewujud atau yang mungkin di dalam dunia ini. Fa idza raqiba anha lam yuridha, apabila sudah hatinya itu benci, kada ada lagi menghendakinya. Walidzalika lamma kutiba alaihimul qital qalu Rabbana lima qadarta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tatkala ayat perintah berperang turun, mereka itu menjawab, ya Allah Tuhan kami, kenapa jadi Engkau perintahkan kami berjuang? Ya kapang kena-kena aja dulu. Ay, takutan mati.
takutan mati. Faqala ta'ala, ada orang bahari, ini kisah orang bahari berbandar, mati itu sama orang kawin dia. Ini yang sudah sampai pikiran kita. Ulang dah pikirannya sampai sudah. Mati itu sama orang kawin. Jadi apabila ada ciri-ciri mati, tenang kada. Hah? Memandangan sudah bunyi terbang. Artinya motor lakiannya datang sudah senang pada hati. Apabila ada ciri-ciri jagal mati, apalagi cirinya mati terkejut, mati mendadak kalau sudah ada cirinya, hatinya senang. Ada repot senang hatinya. Anda ini minta nang dikasih di Quran, kenapa jadi disuruh bakal lahir? Ya kadang-kadang aja dulu. Sebab apabila bakal lahir ini amat kejarannya itu Pak. Ada orang bahari juga berkisah. Ini nang sampai pikiran juga, akalnya sudah sampai berpikir kita. Anu umumnya aja. Amun kita tak bisa, artinya mati nih. Gantiannya 100, gantian ikannya 100, bidadari. Bukan setiap laki-laki yang masuk surga diberi bini 100 bidadari. Kan pabilanya mati tak bisa kada ada. Gantiannya berapa? Hah? Orang bahari juga. Nang sudah sampai kepikiran itu kisah bidadari kan? Ada nang dahulu tadi minta tapi sah lawan samunya enang ini tak dapat lawan nang maulah seorang ada merupakan tak ada bandingnya gantiannya Allah itu nang dahulu tadi ini samunyaan kisah orang nang sudah pikirannya sampai Faqala Ta'ala, Tuhan lalu menyampaikan, menyuruh Rasulullah menyampaikan dalam sahabat nang tadi nang hendak bakena aja dari perang. Qul mata'ud dunya qalil. Sampaikan hai Muhammad kepada sahabatmu itu hidup di dunia ini cuma dikit mana satu mat mana. Jadi nyamannya apa? Satu mat jua. Napa aja kenyamanan nang di dunia kada ada nang lawas. Sifatnya sebenarnya satu mat. Misalnya aja pangkat 5 tahun hampir 5 tahun hampir. Jadi satu mat saja ada lawas. Makan nyaman benar. Kada lawas juga. Satu mat saja yang dari itu, wah ya ini aja kacang kada nyaman lagi. Kalau bahari kacang nyaman, wah ini kada. Kalinya nang kacangnya pernah kada nyaman, giginya nang habis. Nah jadi sifatnya nyaman yang di dunia ini satu mat mana. Mata'ud dunya qalil. Nah, apa maksudnya? Lastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kepada mereka yang hendak kena aja dulu tadi berperang, ya kan? Tentu hendak bersedap-sedap di dunia sini. Sedangkan bersedap-sedap di dunia ini satu mata saja. Namun makanan kita paham mana sudah. Nyamannya makanan itu hanya lipat rakungan hilang pada nyamannya. Rasa di rakungan itu adalah waktu di rakungan sini jangan nyaman. Lipat di rakungan itu adalah perasaan nyamannya timbul sakitnya aja. Rasa sadar parut. Ya Allah, itu mula-mula
Nah iya tak nang manggar berjam-jam tak kenapa asal kita mana taruh tulang satu mata aja pina nyaman berlihatkan bahito bamimin sudah mata-matanya kalau tapi pinandu lagi atau oleh kacamata satu mata aja kalingan itu juga satu mata aja yang pina bagus pendengaran bahito Assalamualaikum kambing muda hilang dia artinya togoh kalingan sudah kata salah pendengar sudah ya kalau goreng nyaman satu mat juga namanya sudah 40-an ke atas kada kawa gorengannya lagi kenapa latok batuk malam namanya sudah pukul 1 dingin pada hawa namanya dingin hawa lalu batukan aja kadang-kadang menanggahnya kenapa jadi nambah karena ada buaya menutupi di pernapasan. Nah ini nah pangarannya paru-paru ini paru-paru ini jantung ditutupinya oleh lemak ya dahak lalu bahinak tapi kalau wujud mangdah ngaranna limbahnya menguap keluar dahaknya agar lega. Kenapa jadi hibak pulang dahaknya itu? Di mana datangnya dahaknya? Maka keluarnya bakal udahan sudah. Sekalinya ada kuman. Si kuman inilah nang maulah dahak pada jahilnya. Jadi obatnya obat antibiotik nang mamati kuman itu. Lamunnya antibiotik ini diberi makannya tahan. Dialih lagi dosisnya ditinggi masih dia melawan lagi terpaksa menghabang itu obatnya habang ini paling keras menghabangnya sudah apabila dimakan yang habang itu kalahnya lalu ada kolok lagi lawan si dahak tadi apabila dahak tadi kurang bahinaknya nyaman minta cuma efek sampingnya obat menghabangnya pisus dengan lipat. Nah ini panjangan mata kabur lawan hati kita bangkak umatnya mati ini pulang mata pulang lawan pokoknya sehat di dunia ini pada lawas satu mata saja hilang sehatnya timbul garing mata umurnya kali wal akhiratu khairun ya kalau padahal yang dari az-zahidun maka nampaklah padaku jika disuruh berperang siapa nama hatinya zuhud. Nah itu waktu disuruh berperang hanya ketahuan zuhudnya tadi orang yang zuhud hatinya disuruh berperang tadi kurma dimuntong ya dari lapasnya tatkala Rasulullah itu melepas akan syariahnya dengan kata al-jannatu tahta bilalis suyuf surga di bawah naungan pedangnya musuh. Mendengar itu sahabat penangrahatan makan kurma dilapas kurma dimuntung tangan 10 menghancap musuh bakal lahir. Kadang mencari linggis macam-macam habis ke atas kasih dingin ada aja. Artinya tatkala disuruh mengeluarkan duit untuk bersedekah baulah masjidkah, langgarkah, sekolahkah, apakah di situ ketahuan siapa yang zuhud dari dunia. Nang zuhud hatinya dari dunia tak ketahuan waktu disuruh. Lamun balungan datang perintah, balungan tahu lagi. Ini tatkala disuruh berperang hanya nampak siapa nama zuhud.
wa kashafa halul munafiqin. Nah itu. Dan jelaslah orang-orang yang munafik. Amma zahidun al-muhibbun lillahi ta'ala faqatalu fisabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta hatinya kepada Allah, zuhud dari dunia, mereka itu berperang semata-mata karena Allah. Dan mereka itu dipuji Tuhan seperti barisan yang rata. Siapa yang paling di hadapan tatkala perang tadi, gawatnya itu luar biasa gawatnya. Tentara sedikit, alat perang sedikit, musuh saling banyakkan, tentaranya saling banyakkan, alatnya saling cukupan. Nang paling di depan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin nang di muka. Ka'annahum bunyanun marsus. Tapi Rasulullah SAW diwapak oleh Allah Ta'ala dibalikan. Nah ini bawapak. Balikan Rasulullah itu bawapak. Berajah. Nah berajahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wani ke depan Nabi Muhammad, dirajah di belakang, khatamun nubuwah. Rasulullah wafatnya itu bukan di tengah-tengah perang kadang, mati di rumah dengan mengangkat ar-rafiqal a'la, tolan yang maha tinggi. Artinya aku hendak mendapat lawan Allah Ta'ala. Dan di waktu Rasulullah sakit ada bakiawan. Kalau pengkiawakan si anu, kiawakan si anu, kiawakan si anu, kada. Pada hari cucu ada Al-Hasan Al-Husain. Kalau peminta kiawakan cucuku, aku para pemati sudah kada bakiawan. Kalau pang bakiawan Tuhan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar min Tuhan kada. Kalau pang bakiawan nanto Sayyidina Ali kada. Kalau pang bakiawan bini yang lain kada. Hanya Siti Aisyah sendirian. Ar-Rafiq al-A'la jagat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senayan 12 Rabiul Awal. Dimakamkan hari Arba karena memilih khalifah. Putusan Abu Bakar Siddiq nang jadi khalifah. Dengan dalil sepakat muru Abu Bakr falyusalli binnas. Suruhlah Abu Bakar Siddiq jadi imam sembahyang. Kalau sudah imam sembahyang itu Abu Bakar Siddiq, apalagi imam masalah keduniaan. Sepakatlah sahabat. Tapi Abu Bakar Siddiq kada mau. Lantaran orang ini nang semuanya mendorong, ujar Sidin, karena dorongan ikam aku mau, tapi dengan satu syarat, ikam bantulah aku. Bantulah aku mau asal dibantu. Sudah sepakat demikian, hari Rabu dimakamkan Rasulullah SAW. Di mana makamnya? Di rumahnya juga. Jadi rumah jadi kuburan. Yang ada wajah ini.
Wantazaru ihdal husnayain, maka sahabat-sahabat nang zuhud dari dunia, nang selalu berperang fisabilillah tadi, nang dinanti mereka salah satu dari dua. Ada duanya itu bagus semuanya. Lamun inya mati surga, bagus tidak? Lamunnya hidup dapat harta ghanimah. Menang dapat harta ghanimah. Sedangkan harta ghanimah itu nomor satu daripada derajat nang halal. Sebab harta nang halal itu berderajat. Nang paling nomor satu nang halal nomor satu harta ghanimah. Maka disinilah kebanyakan pamakan dari zaman kita. Rasulullah SAW adalah dari ghanimah. Harta yang halal derajat yang kedua oleh Imam Ghazali adalah harta yang diambil daripada perburuan. Barang aja kalian mau unjun kah? Nembak apa? Pokoknya perburuan itu derajat nomor 2. Nomor 3 derajatnya harta yang diambil daripada perniagaan dan lain-lainnya daripada segala usaha yang halal. Semua itu satu derajat saja. Kenapa jadi berderajat? Ujar Imam Ghazali, karena itu cahayanya belain. Untuk tanwir qalbi, untuk menerangi hati. Kalau harta ghanimah tarang benar hati kalau dimakan dipakai. Lebih tarang daripada harta dan hasil perburuan. Wa kanu idza da'u ila al-qital yastanshifuna raihatal jannah. Maka sahabat Nabi yang zuhud dari dunia apabila sudah dipanggil untuk berperang, mereka itu mencium akan harumnya surga. Wa yubadiruna ilaihi barakadhama'an ilma'il barid. Mereka itu segera berperang sebagaimana segeranya orang-orang yang haus mendatangi air yang dingin. Hirsan ala nusrati dinillah, karena mereka itu bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, awnaili rutbatis syahadah, atau untuk mati jadi syahid. Ya kan? Lamun kada Islam tegak, seorang yang mati antara duanya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassar ala qauti syahadah. Kalau orang-orang yang mati di atas tilam merasa kalah daripada orang yang mati di padang perang, di medan perang. Hatta anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hudira lil maut ala firashihi kana yaqul kam gharartu bi ruhi wa hajamtu ala sufuf tama'an fi syahadah wa ana al-ana amutu mautal ajaiz. Ujar Khalid bin Walid yang paling wani daripada sahabat Rasulullah, manakala hendak mati di atas tilam berucap, berapa kali lintangan rohku, dan aku maju di muka sop karena ingin mati syahid, tetapi sekarang aku mati sama lawan mati orang lama. Artinya mati orang pada wani.
Mati di atas apa? Tilang. Pernah kejadian sekali waktu Khalid bin Walid ini, orang yang sangat cinta agama Islam, disuruh menjadi kepala pimpinan tentara yang memegang bendera perang. Menang, basulah menang, istirahat di atas gunung. Rupiah yang dipakai Khalid bin Walid keguling, gugur dari atas gunung ke bawah. Nangaran Khalid bin Walid ini berak rupiah jadi ujar kawalnya elit. Banyak aja rupiah yang hanyar-hanyar, nang buruk itu penyawa sayang benar. Ujar Khalid bin Walid, bukan rupiahnya nang unda sayangi, isi nang dalam rupiah itu nang larang benar. Sekali dapatnya rupiahnya itu ditampayakannya lawan kawannya. Ini rambut Rasulullah SAW satu helai diulah azimat perang. Saya melawan rambut Rasulullah aja, akhirnya saya melawan rupiah yang buruk ini, bang jahat. Kalau kita mendengar atau mentelaah sejarah, itu selalu terbayang di hati kita. Pas kelihatan rupiah yang itu beguling turun. Kalau kelihatan haliknya mancap. Yang disayangi bukan rupiahnya, tapi sahalai rambutnya junjungan. Orang dahulu itu berkumpul lawan Rasulullah. Kita ini jauh ketinggalannya, jauh. Falamma mata udda ala jasadihi samanu mi'ati saqbin min athar al-jirah. Tatkala wafat Khalid bin Walid, dihitung orang kunat yang bakas kena timpasan musuh di badan Khalid bin Walid berjumlah 800 lubang. Hakada kana halas sadiqin atau halus sadiqin fil iman radha'anhum ajma'in. Summa qala wa ammal munafiquna fafarru min az-zahabi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat zahir dan batin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala syahadah istibjalul ladzi wa anna billadzi wa khair. Orang munafik merupakan benda yang kekal, yaitu akhirat. Salah. Maka bermula mengutamakan orang munafik akan kekal di dunia daripada mati syahid. Itu adalah merupakan yang hina daripada yang bagus. Mati syahid itu bagus. Mati syahid itu bagus. Ada inya hendak kenanya mati dulu. Sedangkan Tuhan menyuruh berperang. Inya kada hendak untuk berperang, berarti merupakan yang bagus, mengambil nang hina. Faulaika alladziina ishtaraw ad-dhalata bil huda. Mereka itulah yang merupakan kesesatan daripada dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ammal mukhlisun, adapun orang-orang yang ikhlas, fa inna Allah Ta'ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Allah Ta'ala mahuruti daripada orang yang ikhlas itu akan diri mereka dan harta mereka, yaitu surga hurupannya. Falamma ra'au annahum taraku tamat da'a ishrina sanatan matalan tamattu'ana. Falamma ra'au annahum taraku tamattu'a ishrina sanatan matalan aw 30 sanatan bitamattu'il abadi istabsharu bi bai'ihim alladhi bay'u bihi. Manakala mereka itu orang-orang yang ikhlas melihat dengan mata hati, jikalau mereka itu meninggalkan bersegap-segap di dunia ini 20 tahun atau 30 tahun, tapi mendapatkan kesedapan yang abadi, niscaya mereka itu bergembira dengan menghurufkan badan mereka dan harta mereka itu dengan mati syahid, karena balasannya surga. Fahadha bayanu mazhubihi. Nah, itulah keterangan sesuatu yang ditinggalkan oleh hati. Wa idza fahimta hadha alimta anna ma dzakarahu mutakallimun fi haddi zuhdi lam yushiru bihi illa ila ba'di aqsamih. Fadzakara kullu wahidin minhum ma ra'ahu ghaliban ala nafsihi aw ala man kana yukhatibu. Faqala Bishrun rahimahullahu ta'ala, adapun pendapat orang lain yang mengatakan zuhud itu bermacam-macam karena apa? Jadi bermacam-macam karena mereka itu lain-lain juga makomnya. Jadi Bishr al-Hafi berkata, az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil nas. Arti zuhud akan dunia yaitu kita itu tidak bergaul dengan manusia. Kenapa jadi sering memaknai zuhud itu kada bergaul? Karena sidin kada bergaul. Jadi sidin mengatakan zuhud itu apa yang digawi oleh saja. Sebab manusia ini termasuk dunia. Wahada isyara ila zuhdi fil jah khassatan. Nah, ini artinya sidin kagak katuju akan pangkat. Karena setiap orang berpangkat itu mesti berkurbut lawan manusia. Iya kalau wa qala Qasim al-Ju'i az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil jawfi. Ada ulama yang berkata bermula zuhud itu adalah zuhud daripada masuk di rongga, artinya mengurangi makan dan minum. Kenapa? Karena sidin kurang makan, kurang minum. Jadi zuhud kalau sidin ya itu. Jadi masing-masing mengartikan zuhud atas hal dirinya sendiri. Jadi pamikot terimakan liku min baik kalau ketemu dengan zuli. Sekadar kamu tahu mengurangi makan dan minum, sekadar itulah zuhud kamu. Ujar sidin. Ini menurut pendapat sidin, artinya nang digawi oleh sidin. Karena makan dan minum termasuk sebenarnya apa? Dunia. Jadi wahada isyaratun ila zuhuli fi syahwatin wahidah namanya. Wal amri hiya aghlabu syahwat wal akthar. Aku ujar Imam Ghazali bersumpah bahwasanya kebanyakannya zuhud itu anggapnya di sini. Di mana? Mengurangi makan dan di situ nang kebanyakannya di sini. Wahiyya muhayyijatu li aktsar syahawat. Wa qala Qudaya az-zuhdu fid dunya wal qana'ah. Ujar Qudaya arti zuhud itu yaitu apa adanya. Ya kan? Qana'ah itu ar-ridha bil yasir. Senang dengan mempunyai yang sedikit.
itu ujar Sidin. Kenapa? Karena Sidin itu. Jadi masing-masing itu membicarakan hal diri sendiri, hanya memandangkan bagian Sidin. Ada isyarat dalam al-fassah, ya kan? Nah ini. Kalau Thawri bilang az-zuhdu wa qisarul amal. Ujarnya Sufyan Thawri, arti zuhud itu yaitu menghadapi angan-angan. Ini lawan Sidin maka itu. Artinya Sidin ini menjaga benar, jangan sampai lupa akan mati. Jadi mengingatkan mati itu malah zuhud. Ujar Sidin. Karena Sidin kayak itu. Huwa jami'un li jami' syahwat. Nah ini apabila sudah ingatkan mati ini, napa aja kalau dengan raminya lagi. Lamun orang ingatkan mati, napa aja ada lagi dengan rami. Hilang semacam karamian itu hilang. Ada sebab itu dalam hadis disebut uzkuru haiman ladzat. Nang maha bisasan kenyamanan, yakni maut. Uang ingatkan mati itu napa aja kalau nyaman lagi. Ada lagi yang nyamannya. Lawan siapa ini? Lawan Sufyan Thawri, iya kan? Fa inna man yamilu ila syahwat yuhaddisu nafsahu bil baqa fayaqulu amaluhu wa man qasara amaluhu fa ka'annahu raghiba an syahwat kulliha. Qala Uwais, ujar Uwais al-Qarani bilang, idza kharaja az-zahid yatlubu dhahaba az-zuhdu anhu. Apabila orang yang zuhud keluar dari rumah, ada yang dicarinya, hilanglah zuhudnya. Ini siapa namanya? Sidin nangka itu. Sidin nangka itu. Wes orang ini makanan Sidin tahu lah. Sampah yang dibuang orang kah? Ya ke karai kah? Ada orang membuang. Ya ke hap-hap apa namanya? Sumangka kan? Yang dibuang-buang orang kah? Dicari Sidin tu lah. Memang mana pula kau dimakan itu yang diambil saja. Itulah orang Sidin maka itu karena gawian Sidin maka itu. Ada juga yang berbagi berkata arti zuhud itu bahwa jangan merasa milik kita. Nah itu jangan merasa bisi milik. Itu arti zuhud. Maka Junaid al-Baghdadi imam bagi tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Kan imam tasawuf ahli sunnah wal jamaah Junaid Baghdadi, ya kan? Imam Cipat 20, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, ya kan? Nah, Imam fikih kan kesalahan, Syafi'i kah, Maliki kah, Hanafi kah, Hambali kah, asal jangan Abu Hanifah saja. Jadi kan pada Junaid al-Baghdadi bahwasanya jangan merasa kamu nang ampunnya napa aja. Ya ke awal rasanya ada sorong ampunnya. Ampun Allah Ta'ala. Apabila rasa ada bisi milik lagi, ada bisi milik lagi, hanya Allah aja yang bisi milik. Zuhud lawan siapa? Junaid al-Baghdadi. Apalagi wama qasada bihadza hadda dzuri walakin ja'ala tawakkul sarfan fil dzuri. Qala Uwais al-Qarni aidan az-zuhdu wa tarku talab bil madmun wa isyara dzikr. Bermula zuhud itu yaitu kalau mencari yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Nih. Itu Sidin yang itu. Sidin yang itu. Jadi secara ringkas
Urang-urang bahari itu kada wani memender nang kada sorong gawi minta jajan. Kada wani memender nang kada sorong gawi. Nah itu. Walaupun bisrah, apalagi wahwa isyaratun ila rizki wala ahlul hadis ad-dunya wal amal bil ra'i wal ma'qul. Ujarnya ulang ahli hadis, ya kan? Bermula dunia itu yaitu beramal dengan memakai kapintaran, itu namanya dunia. Kapintaran yang diamat dipakai. Jadi kalau masih pedoman kalau alhamdulillah, ya kan? Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah pedomannya Quran, hadis, apalagi ijma, qiyas. Ada 4 pedomannya. Wal zuhdu innama huwa ittiba'ul ilmi, nah wal luzumus sunnah. Arti zuhud itu sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan sunnah. Ini lawan sisin pulang langkah itu. Hada in urida bil ra'il qasid wal maqul alladhi yutlabu bi wajh fid dunya fa huwa sahih. Walakinnahu isyara ila ba'di asbab al-jakhs wa ila ba'di ma huwa min qubul sahih. Fa inna al-ulum ma la faidah fihi bil akhirah. Karena ada samaan ilmu nang manfaatnya itu sampai di bawah mati. Fa'inna minal ulum ma la fa'idata fil akhirah ya. Misalnya orang mati ditakuni malakal maut, ditakuni apa anu mungkar nakir, ujar orang itu, ujar mungkar nakir, man rabbuka. Lalu orang menjawab, man itu mubtada, rabbuka khabarnya. Jawabannya itu pasca jawabannya salah. Orang menakunakan siapa Tuhan, ini mengisahkan nahu. Artinya nahu itu pada dibawa sampai mati. Jadi kada samunyaan ilmu nang kabawa sampai mati. Kada samunyaan pak ilmu nang kabawa mati. Nang kabawa mati dalam Quran memadahkan illa man atallah biqalbin salim. Wa qad awwaluha hatta yang qadiya umrul insan fil istiqamah wa minha. Pasal sesuai ayat yang fudul awal marbubin anhu indahu. Qala Hasan al-Basri az-zahid alladhi idza ra'a ahadan qala hada afdalu minni fadhhaba ila anna zuhda wa taraba. Ujar Hasan Basri pulang arti zuhud itu apabila terdapat orang lalu aja rasanya orang ini lebih bagus daripada aku. Nah, apa artinya di sini? Artinya zuhud kepada Hasan Basri yaitu merasa tawadu. Itu pula lawan sisin maka itu hada isyaratun ila al-jah wal farjuh wa huwa ba'du aqsamihi qala ba'du az-zuhdu wa talabul halal. Ada lagi yang memadahkan arti zuhud itu nang halalnya aja diambil. Nak lawan sisin maka itu wa anna hadha man yaqul az-zuhd wa tarku talab kama qala Uwais wa la shakka fi annahu arada bi tarka talabil halal wa qad qala Yusuf bin Asbab yaqul man sabara ala al-adha wa taraka ash-shahawat wa aqala khubzul halal faqad akhadha bi asli az-zuhd wa fi al-rizq. Habis sudah ada lagi yang berkata Yusuf bin Asbab, barang siapa sabar atas gangguan-gangguan apapun dan ini itu mengurangi akan makan dan minumnya dan memakan dia sebahagian dari roti nang halal, maka orang itu mengambil modalnya zuhud.
lawan sihir yang kayak itu. Pakar apa dari asal zuhri wa fil aqwal wa ra'amana qalna. Pokoknya banyak lagi pendapat-pendapat. Pada menara fi naqliha faidah. Fa inna man talaba kashfa qa'iqil umur min aqwalin nas wa ala mukhtalifatan fala yastaqilu ila al-khayr. Namun kita ini membicarakan pandai-pandai orang, jadinya apa? Kita jadinya bingung. Mana jawaban iyanya min itu kalau nah lalu kembali kepada asal, yaitu nang pendapat Junaidil Baghdadi, ya kan? Jangan merasa mempunyai milik, ya kalau ada kita ampunnya, awal ada kita ampunnya. Apa aja tandanya rasa pada milik seorang. Kembali ke situ sudah. Sebab imam bagi tasawuf ujar ahli sunnah wal jamaah yaitu siapa? Junaidil Baghdadi. Fala yastaqil hal wa amma man tasaqala al-haqq fi nafsihi wa adraka bi musyahadati min qalbihi la bitalaqqupi man sami'a kalau waktu mengambil tanda faqad wathiqa bil haqq wa ta'ala usul man qassara bi usul basiratihi wa ala usul man qassara ma kana ma'rifa wa usul hajati wa ula kulluhum iktasaru illa la usul bil basar lakinnahum zakaru ma zakaru ila al hajah fala jurma zakaru ila al hajah wal hajat taftalif fala jurma al kalimat taftalif وقد يكون سبب الاتصال al-ikhbar anil hala ar-rahinah. Artinya ar-rahinah itu waktu itu juga keadaan yang di waktu itu allati hiya maqamul abdi fi nafsihi al-ahwal al-khalif ya kan fala jurma al-aqwal al-musbirah anha taftalif lantaran hati tadi balain-lain lalu pendapat balain juga. Wa amal haq fi nafsihi fala yakun illa wahidan wa tasawwur ayyakhalif inma jami' min hadhihi aqwal al-kamilu fi nafsihi illa yakun fi tafsirun wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi zuli kalam al-qasr wa zul inna taraka kulli shay'in yasbaqu billahi ta'ala. Habis. Arti zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang membanggakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? وقد فصل مرة وقال من تزوج أن سافر في طلب المعيشة وقال الحديث فقد رفع إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضدا للزهد. Apalagi dia وقد قرأ أبو سليمان قوله لمن أتى الله بقلب سليم فقال هو القلب الذي ليس فيه غير الله. Arti hati yang selamat yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali Allah. Kadalaman Tuhan tidak ada di dalam hati itu mustahil sebenarnya. Faqala huwa al-qalbu alladhi laysa fihi ghairullah ta'ala. Qala innama zahalu fid dunya litaqarrubi qulubihim min humumi al-akhirah. هذا بيان انقسام الظهور بإضافة الأسباب المزهود فيه فأما بإضافة الأركان فينتظم فرض من الصلاة mah. Adapun bahagian zuhur itu kalau kita memandang kepada macam-macam yang dicintai, maka itu dengan memandang kepada hukumnya terbagi kepada ada yang zuhur hukumnya fardu. Kalau boleh kata dan ini fardu pernah. Ada yang zuhur hukumnya sunat. Ada yang zuhur itu wajib kada, fardu kada, tapi selamat. Jadi tiga. Jadi kalau fardu wajib bil haram. Ya kan? Meninggalkan yang haram itu zuhurnya itu fardu. Wa naqlu wa zawju fil halal. Adapun zuhud yang sunnah mengurangi nang halal. Wa apa pula wasalamatu wa zawju fi syubhat. Kalau zuhud selamat
nang balung nyata halalnya, balung nyata haramnya, kadang mau ngambil, ya kan? Nah itu ngarannya selamat gitu. Wa zuhur bisbas. Waqad zakarna tafasila darajatil wara. Kita bil halal wal haram. Bukan zuhri. Qila liman bin Anas masjidul wala at-taqwa. Ujarnya orang katakan dan Malik bin Anas apa arti zuhur? Ujar sidin yaitu menjaga diri. Wa ma bi idafah ila khafaya ma yatruku fala nihayata lizuhri illa nihayata lamma tamatta illa nihayata lamma tamatta bihin nafsu fil khafawat wal lahadha wa sa'il halat la siyama khafaya riya fa inna dhalika la yaqali alaihi illa sama siratu ulama, ya kan? Nang disenggangnya oleh nafsu itu kadada hingganya. Karena apa? Karena nang disenggangnya nafsu itu kadang-kadang andaknya digeretek hati, kadang-kadang andaknya diseret mata, kadang-kadang andaknya dikelakuan hati. Apalagi riya yang paling halus. Kada mengetahui akan yang demikian kecuali ulama-ulama yang bisa membedakan antara nang bagus dengan nang buruk. Sama sirah itu yaitu alladzina yumayyizuna al-jayyid minar radi. Itu maknanya. Arti sama sirah alladzina yumayyizuna al-jayyida minar radi. Balul amwalul zahira aidan darajatun juhdi fiha la tatanaha wa min aqsa darajatihi zuhud Isa alaihi salam. Zuhud Nabi Isa adalah tinggi. Ittawasadaha jawam pinaumi faqala lahu syaitan ama kunta faraqta dunya faman ladhi badalaka qala wa man ladhi tujaddidu qala tawassuluka al-hajar qala kana anta bi ra'sika al-ardi innahu qaramal hajar wa qala khudhu ma'ama taraktuhu laka. Nabi Isa ya Allah sampai berbantal batu di taburnya iblis sampai sini berbantal. Jadi gurung kalau berbantal lagi padahal bantalnya batu aja. Wa qala khudhu wa qala Rasulullah wa ruwiya an Yahya ibn Zakaria alaihi wasallam annahu la bisal musuh ini kita kulit hatta sa'udah bayluh belum tarkan tana'un bilayina libas wastirahatihi silamas fasa'alat ummu an yalbasa makanan masjid jubbatan min sub fa'ala manakala umasilin menyuruh memakai jubah daripada bulu mau sudah lalu turunkan wahyu ya Yahya atharta ala dunya fabata wa naza'asuh wa alayla makan alaih dilapas sidin pakaian dari wala Ahmad rahimahullah al-yudu wa yudu wais barakanna urri an dirasati qawsaratin. Zuhud itu seperti wais sampai-sampai ia minal urri. Kenapa pakaiannya itu model batiran aja lagi sampai duduk di jiwa qawsarah itu wadah kurma daripada buluh, wadah kurma daripada buluh, daripada bambu. Wajar sa'isa salam yadilliha iti insana fa'aqama sa'izul ha'id fa'qala ma'aqamtani anta ilan aqaman ladhi lam yallali an atana'ama bidilil ha'id
Faidan derajat wujudillah wa maratinan la hasralah. Wa aqallu darajati zuhdi kullu syubhatin wa mahburatin wa mahburin bilah. Qala qawmu azidu wa zaidu fil halal la bi syubhah wal mahbur. Qala sazalika min darajati fi syai'in thumma ra'aw annahu lam yabqa halalan fi amal dunya fa tasawwur zul al-an fa in kunta mahma kana sahih wa anna zuhda tarku ma siwa Allah wa qala tasawwur zalika ma'al aqu wa shurbi wa libsi wa aqul nas min salamatihi wa kullu dzalika istighfar ma siwa Allah ta'ala fa'lam. Ada pertanyaan, kalau sudah zuhud itu artinya menurut kaul yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah, bagaimanakah bisa diterima akal orang yang bersikap zuhud padahal makan aja, minum aja, bapak kaya aja, bakar rubut aja, bapandaran aja, samanya itu baik makan, minum, bapak kaya, bagaul, bapandar, itu ngarannya berurusan dengan yang lain dari Allah. Sedangkan menurut zuhud yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah. Memintu kada makan pada minum lagi lah. Jualan saja. Ada pertanyaan, Pak Alam jawabannya. Anna makna insiraf anil dunya ila Allah Ta'ala huwa al-iqbal bi kulli qalbi alaihi. Artinya orang yang berpaling dari masih Allah, yaitu menghadap sebukuan hati kepada Allah saja, baik dengan ingatan maupun dengan pikiran itu, ya kan? Nah, jadi cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini, yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidul Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya, semuanya itu bukan milik dirinya, tetapi milik Allah. Setiap dia memandang, niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi dia bergaul aja, tapi sambil bergaul itu kada lupa. Makan aja, tapi kada lupa. Minum juga, tapi kada lupa. Kada lupa lawan yang ampun makanan, kada lupa lawan ampun minuman, kada lupa lawan yang ampun pakaian, kada lupa lawan ampun yang diperbaiki yang dikawan, dan kada lupa lawan yang ampunnya yang dipandari. Jadi ingat lawan Malik. Nah, kadang makan lagi, kadang minum lagi, ada. Nah, itu jawabannya pertanyaan tadi. La yarwala tasammaru dzalik illa ma'al baqa wala baqa illa bi nafsi. Pamahmah kasarta minad dunya ala daf'il muhlikat anil badan wa kana qarabukal isti'anata bil badan wal ibadah lan takun mustajilan walillah. Nah, lalu perinciannya baik makan, minum, bergaul, berpandar apapun, apabila niat kita itu ibadah, naranya kita itu meninggalkan yang lain dari Allah, menghadap kepada Allah. Jadi kembali kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat saja lagi, niat makan apa, niat minum apa, niat berpakaian apa, niat bergaul apa, niat omong apa, itu aja lagi, niatnya aja lagi. Nah, ini jawabannya namanya nang digayai, nang tadi kalau makan kada lagi, minum kada lagi, berpandar kada lagi, apa? Bapaknya barabuka al-isti'anah bil badan al-ibadah lam takun mustajilan magalina fa inna ma la yatawassalu ila syai'in ladhi bawa min hujwa. Ya kan? Nah, ini kembali kepada kaidah
ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun juga kembali pada kaidah kita. Para mustaqil bi ilmin nakah wa bi saksiha bi tarikil hajj kurang tolak haji batunggangan onta ya kan la yusana di tengah jalan mengurus onta kada. Pertama makanan onta diurus, minumannya ya kalau apakah mau urus onta itu pada termasuk zuhud jualannya? Apakah ada termasuk ibadah juga namanya? Walaupun zahirnya mengumpani onta, meminumi onta, duduk di atas onta, tapi namun tujuannya bahagia ibadah. Nah kalau bahasa ini setiap sarana ibadah itu hukumnya ibadah, artinya bukan dunia. Laisa mu'ridan ala hakim yang bagi ayatuna badan fitarikillah muslan wa katika fitarikil hajj wala tarada laka fitana umina katika billah wal ghalqul maqsurun ala da'il mulikatana hatta tasira bikaila maqsadika. Ringkaskan hendaklah berseling hai orang yang menuntut selamat di akhirat, kamu jadikanlah awak kamu, badan kamu itu seperti onta yang dipakai bahaji. Nang perlu onta itu selamat, nang perlu selamat ya kalau munya kada selamat ontanya dimakan tulak haji ketunggangan kalau bisa, jadi harus selamat dulu. Fakadhalika yang bagi antakuna fi sirati badarika anil juhul atas al-muhlik bil aqi wa syarbi wa anil hadri wal bar al-muhlik bil libas wal maskan katak fasilu ala qadri darwa wa faksidu italadu bertaqawiyya ala qadri ta'ala. Jadi semuanya misalnya makan minum niat kita adalah untuk supaya kita itu bakuat beribadat, ya kalau bakuat beribadat. Padahal kalau yang itu sudah bisa kalau ketemu nih waktu kita bacaan itu lalu karing benar menguntung nih. Jadi bacaan itu pindah ampih kini banyak lu pindah menambahnya pulang udah 2 lembar Quran teh banyak mengingat saya bukan tahu 2 lembar baca pulang. Jadi niatnya kan untuk taqawi, artinya supaya tambah ibadat itu. Jadi ngaranana minum itu akhirat, makan itu akhirat. Itu namun kalau sendirian misalnya pulang, lalu sembahyang sendiri bisa rambah bawa piring dulu. Ya kalau namun niatan tadi supaya untuk kuat beribadat. Jadi guring itu hukumnya ibadat, apalagi orang puasa. Naumus shaim ibadah. Orang puasa itu guringnya tak ibadat. Ambil sudah. Jadi yang penting niatnya itu tadi. Padahal kalau laki itu sudah bahwa syar'uz zuhud. Wa in qulta fala budda wa an akala hadza bi aqul. Indal itu fa'lan anna dzalika yadurru jalan lakum qasdusat salat rasulillah syaribal ma'il bar wa musalid bisyurba wa yunasu ila zawali alam al-atas. Ada pertanyaan ulun pun lamun kahada nyaman makanan kada kau masuk. Makanan tak ada nyaman kalau kau tersuap. Apabila kau tersuap lalu lapar parah. Apabila lapar parah ulun beribadah tapi kawat. Nah, hukumnya ulunnya mencari makanan yang nyaman-nyaman supaya kawat makan. Lindahnya kawat makan berisi parah, lalu kawat buat beribadah. Hukumnya nyaman-nyaman kenapa? Ujar sidin itu ibadat juga. Ya kan?
Mungkin karena mau makan mas kali, terpaksa saya turun ke tanah, mencari belimbing tunjuk. Nah, ini terkesah sangat. Belimbing tunjuknya ini pulang dan sudah ha. Nah, dia hendak lagi piring, pakai kaca, membok perawis sebiji, tertemukan tinggal. Lah ya kan, papulung artinya namanya jamur sehari itu, caca kapan kasih so, makan setengah piring lalu mau. Mengikuti makan itu umat cagar matanya, lalu membaca Quran duduk kawan 2 jam. Gara-gara begini, apa hukumnya mencari belimbing tunjuk itu tadi? Ibadah jua. Habislah wajib langsung jalan aman yakni hanya tahu qadastari bidzalika walakin la yakun dzalika maqsudan matluban bil qasdi fal yakun qalbu mansurfan ilaihi fal insan qadastari fi qiyamil lail bi tanassumil ashab satil afya lakin idza lam yaqsad salaban wadi'in bidzalika istirahah wa li hadhihi istirahah am muslimin dzalika bi qasdin la yarju meminta. Ini orang kisahnya tengah malam bangun lalu membuka jendela. Kenapa membuka jendela? Mencari angin tengah malam masuk ke dalam kamar supaya segar. Pahamlah? Supaya segar. Supaya segar. Nah itu kan. Apakah itu hukumnya dunia? Jawabannya itu termasuk ibadah juga. Karena apa? Karena apabila segar timbul syukur kepada Allah. Malam mengucapkan anak alhamdulillah, huwa qadir. Anak alhamdulillah. Lalu supaya jangan rumah buka jendela masuk angin. Di waktu sahurnya angin libur sakwe angin. Alhamdulillah. Itu namanya mencari angin tadi hukumnya ibadah juga. Kadang termasuk melupakan Allah. Bahkan itu sarana untuk ibadah juga malahnya. Sampai dari itu Imam Ghazali mengatakan. Demikian pula pulang artinya apa itu? Membuka jendela untuk mendengarkan suara-suara burung. Nah, suara burung. Dengan adanya suara burung hati terhibur. Pahamlah? Nah, sesudah terhibur lalu hati itu gembira kepada Allah, maka mendengar suara burung hukumnya ibadah juga. Anta mimbabi apa artinya apa? Annalil wasasi hukma maqasid min haitsu annalil wasasi hukma maqasid. Lakin idza lam yaqsid abislah la laqad kana fil khaifin man talaba mawdi'an la yusibu fihi nasibul ashar fi qatan istiraha bih wa unsur qalbi wa yaqulu unsun bid dunya yaqsantum unsibil wa yaqulu wa unsib wa la kana daud al-qa'i wa abun makshufun fihi ma'ruh. Nah itu Daud al-qa'i ada mempunyai wadah air yang terbuka yang di dalamnya ada air. Pakana la yarfa'uh minas samas wa yashrabu ma'al hafar. Maka sering pada mau mengangkat wadah banyu tadi dari kena tumbukan matahari dan sering minum banyu yang sangat panas tadi. Wa yaqul man wajada baratal ma'il barid syaqqa 'alaihi waqtud dunya. Ya kan? Jadi ini sizin kadang mau minum banyu dingin. Nang dingin benar itu kada mau sudah. Daud al-Ta'i katujuh makan banyu minum banyu nang panas-panas itu tadi. Segar juga kan minum banyu nang panas tadi dikinum segar kalau lah timbul keluhan lalu ya kan. Jadi alhamdulillahnya itu berpahala.
Fahadhi makhawiful muhtaqin wal hazmu fi jami' dzalika al-ihtiyat. Fainahu wa in kana syaqan famuddatu qaribatun wal ihtimam muddatan yasiratan yatana'um ala ta'bid la yasqul al-ma'rifah al-qahirin li anfusihim bi sirri syar'i wa maqasim bima al-mubaddah allati baina dunya wad din radhiyallahu ajma'in. Ringkasnya orang-orang yang dibagi Tuhan hatinya tadi artinya sudah ketujuh lawan akhirat, walaupun sakit seumur di dunia ini, inya itu mengingatkan kalau akhirat ada lagi umurnya. Akhirat itu ada umurnya, kan ada artinya kan ada batasnya. Jadi sakit setumat paling-paling 100 tahun, tapi lapangnya ada lagi ratusan tahun abadi. Maka apabila orang yang sudah diberi Tuhan yang kayak itu keyakinannya, mudahlah atas inya masih wallah ini ditinggalkan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Bayan tafsir zuhdi bima huwa min daruriyatil hayat. Nah, ini yang akan datang ini menyatakan perincian zuhud. Nah, termasuk keperluan hidup kita. Iklam annaman nas minal munhamikun fihi yang qasimu ila qudul wa ila muhim. Bahwasanya nama digaduh oleh manusia ini terbagi kepada ada yang fudul, ujar kita labihan, ada yang penting. Kal fudul kal khairil musawwamah masalah. Nang labihan itu seperti onta akuda al-musawwamah ya kan, nang larang masalah idrarul nas innama yaqaniha litawaqquh bi rukubiha wa huwa qadirun al-masyi, karena gunanya itu untuk bersedap-sedap itu. Wal muhim kal aqli wasyurbi. Adapun yang penting lalawanannya pudul, yaitu seperti makan minum. Walasna naqdiru ala tafsiri asnafil pudul. Fa inna dzalik la yahsab wa inna ma yanhasul muhim abdaruri. Wal muhim aidan yatatallaqu ilaihi pudulun fi miqdari wa jinsihi wa awqati. Fala budda dan bayan yajzudi fihi wal muhimmatu sittatu umurin. Nang penting lawan kita ada 6 perkara. Al-mat'amu wal malbasu wal maskanu wa athatu wal manka wal malu wal jahu yutlabu li aghradan. Pertama makanan, 2 pakaian, 3 tempat tinggal, 4 isi rumah tangga, 5 kawin, 6 harta. Nang 6 ini termasuk kepentingan hidup kita. Adapun bermula pangkat itu tujuannya macam-macam. Wahai sitah min jumlahnya. Yang 7, yang 6 ini termasuk jumlahnya. Waqad dzakarna ma'na al-jawa sababahu bil khalqi lahu wa kayfiyatul ikhraj minhu fi kitabil riya' min bil mulhiyat wa anna ala bayan hadun as-sitah al-awwal al-maqam. Masuk kepada pembicaraan salah satu daripada 6, yaitu masalah makanan. Wala budda lil insan min qutin halal yuqimu sulbah. Seluruh manusia disuruh Tuhan mencari makanan yang halal untuk mendiriakan sulbinya. Artinya menguatkan badan. Walakin lahu tulun wa ardun, tetapi ada panjang lebarnya. Fala budda min qabli tulihi wa ardihi hatta yatimma bihi zuhdu. Amma tuluhu wa bil idaba ila jumlati umur fa inna man yamliku ta'ama yawmin faqad yaqla'u bihi. Adapun masalah panjangnya itu yaitu barang siapa memiliki makanan cukup sehari maka ada merasa cukup ia dengan dia.
Wa amma arduhu adapun lebarnya tapi miqdar ta'ami maka kadarnya yang dimakan itu dan bentuknya jenisnya. Waktu tanuli waktu makan amatul fala yaksiru illa bikasril amal. Adapun panjangnya maka itu kada bisa ia dihadapi kecuali dengan mengingatkan umur kita. Kalau umur kita kada panjang, perasaan kita kada perlu menyimpan banih banyak-banyak. Wa ila qalama wa aqallu darajati dzulbi al-ikhtisas ala qadrat al-ju' inda syaddatil ju'. Adapun derajat zuhud yaitu meringkasakan atas sekadar hilang laparnya. Ya kan? Enggan hilang lapar. Nah, ini kada sama nih. Hilang laparnya ini kada sama. Apalagi di sini. Wa man hadha halu fa idza istaqalla bima tanawala lam yadakhil min ghadail asyai. Nah, orang yang kaya ini tak ada simpanan untuk makan malam. Hanya nang jaga dimakan tengah hari aja. Yang jaga malam ini kada memikirkan. Sebab umurnya kada tentu sampai ke tengah malam. Hadiyah maratul ulia. Nah ini jadi pikiran orang yang kata itu tinggi banget zuhudnya. Al-balad al-saniyah yang kedua ayat dakhali syahrin arba'ina yawman. Ada lagi orang yang bisi sanggup tahan 40 hari. Al-balad al-saniyah yang ketiga ayat dakhali sanatan li sanatin. Nah, jaga setahun. Hadir batun zuhadi. Nah itu waman mendakhara di akhir min dzalik fatasmiyatu zahidun muharam li'anna man amala baqa akthar min sana fa huwa sa'ilul amal jiddan ala yatimmu minhu az-zuhd illa idza lam yakun lahu qasbun wa lam yalzam syai'un aqlan min hadhihi an-nas. Dan ada lagi kawan yang ketiga bahwasanya orang yang menyimpan harta lebih dari keperluan setahun masuk zuhud juga. Kenapa? Karena dengan adanya simpanan tadi inya tidak meminta-minta. Jadi niatnya menahani itu tadi. Termasuk juga di sini orang menyimpani gasan anak cucunya supaya jangan terlantar sesudah inya wafat. Itu pun termasuk zuhud juga. Nah, jadi kita ini harus habis dulu bacaannya. Tidak karena harus makan kada lagi, minum kada lagi, apa kada lagi. Ini baru mentuntung lagi urusan masalah kandarnya. Harus. Apalagi dia sering kada apa-apa inna warisa isrina dinar. Karena Daud At-Tai ini mewaris dari ayahnya 20 paun emas. Fa'amsaka maka sidin itu menyimpannya. Wa anfaqaha fi 20 sana dan dibagi sidin untuk 20 tahun. Jadi 20 dinar dibagi untuk dimakan 20 tahun. Artinya setahunnya setahun. Hada ayat hada la yuhibbu ahla as-zuhdi illa in man ja'ala tawakkul as-zuhdi wa amma araduhu fal illa bil nan situ jadi Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Wahai batin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.